Bapak, congratulations on the splendid performance di kuartal 1 2025. Tadi saya sudah mungkin bacakan sedikit data-datanya, tapi mungkin pemaparan dari Anda sendiri apa saja faktor-faktor kuat yang menopang pencapaian ini, Pak? Jadi di setahun kebelakang ini memang kita di Bank Neo Commerce itu fokus untuk memperbaiki kualitas portfolio pinjaman kita. Jadi kita terutama dalam hal pemilihan fasilitas-fasilitas yang masuk di Bank Neo Commerce. Jadi kita berusaha bahwa kredit cost kita atau biaya kredit kita itu kita kurangin seminimal mungkin, dan itu membuahkan hasil yang cukup bagus. Seperti yang disampaikan tadi bahwa NPL ratio kita juga turun cukup signifikan, dan dan kita berhasil mencetak laba ya. Jadi perbaikan portofolio gitu ya? Perbaikan di portofolionya. Portofolio yang lama tuh disisir kembali gitu ya, dilihat performancenya, ataukah penambahan portofolio kredit baru dengan assessment dari risk yang turun gitu di portofolio baru ini, Pak? Jadi begini, karena memang di Bank Neo Commerce ini kebanyakan pinjaman kita itu jangka pendek. Jangka pendek ya. Jadi on average itu sekitar 2-3 bulan ya. Nah, dari situ baru kita lihat nih, karena kita menyasarnya kan di sisi underbank ya, underbank atau unbanked segment. Jadi kita melihat nih risk parameter yang kita set ini sudah cukup nggak? Apakah kita terlalu loose dalam melakukan filter itu gitu. Nah, otomatis jadi untuk kredit-kredit yang baru nih, Sabrina, yang masuk itu yang kita filter lebih baik lagi gitu. Oh gitu, dan ternyata tercermin ya Pak ya? Ya, ternyata tercermin luar biasa baik dengan portofolio yang lebih sehat. Yang lebih sehat, tingkat NPL juga semakin baik dan lain-lain. Betul. Luar biasa. Pak, saya ingin Anda sedikit menanggapi keadaan yang ada di dunia perbankan, industri perbankan saat ini di Indonesia gitu ya Pak ya. Biasanya kalau misalnya menakar-nakar perbankan Indonesia, data-data yang muncul terutama untuk pertumbuhan kredit itu per tahun tuh selalu menyentuh double digit. Nah, di kuartal 1 pertama kemarin, mungkin dalam waktu yang sudah cukup lama, pertama kalinya kembali lagi di level 1 digit saja gitu ya. Pertumbuhan kredit tidak sebaik yang diekspektasikan banyak orang gitu ya. Adakah sepatah dua patah kata Pak mengenai keadaan ini, dan bagaimana juga secara keseluruhan Anda menakar hal ini untuk tetap waspada gitu ya, mengoperasionalkan dari Bank Neo Commerce sendiri? Iya, betul sekali. Jadi yang kita lihat memang terutama di kuartal pertama ini adalah mungkin dua hal ya. Kita juga melihat menurunnya daya beli masyarakat ya, mungkin diindikasikan dari banyak komoditas yang penjualan komoditas yang menurun. Dan yang kedua kita juga melihat bahwa likuiditas di perbankan kan juga agak berkurang ya, dengan indikasi daripada LDR yang cukup tinggi ya di perbankan ya. Jadi otomatis kita melihat juga pertumbuhan kredit juga akan terdampak ya dalam hal itu. Mungkin secara fundamental juga kebetulan kita lihat juga bahwa pertumbuhan di dana pihak ketiga ini untuk beberapa bulan ke belakang ini juga pertumbuhannya itu lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan jadi lebih landai pinjaman. Ya, lebih landai ya. Jadi otomatis kan LDR itu akan tergerus secara pelan-pelan gitu kan ya. Mungkin ini yang harus juga nanti harus di sektor perbankan dan pemerintah juga harus melihat nih, apa ini yang harus dilakukan supaya mungkin orang lebih ada gerakan untuk menabung lebih kayak begitu. Tapi sekarang sudah bulan Juni dan menjelang Juli ya Pak ya, sudah half tuh lah ya hitungannya gitu ya 2025. Strategi apa yang akan terus dikerahkan untuk Bank Neo Commerce agar memiliki kinerja perbankan yang sehat gitu ya Pak? Mengingat memang ada tantangan pula ya Pak ya saat ini dari industri perbankan yang ada di Indonesia dan mungkin global juga Pak. Iya, betul sekali ya, tentunya geopolitik yang terjadi akan ada imbas di kita ya tentunya. Tapi yang mungkin dalam kontrol kita adalah bagaimana terus kita jaga ya kualitas daripada portfolio kita, dan yang paling penting bagaimana kita di Bank Neo Commerce itu bahwa kita itu menjadi bank yang nasabah kita itu bertransaksi dengan kita gitu, karena kapabilitas kita dalam hal pembayaran, investasi itu
range-nya banyak sekali gitu. Jadi tahun ini kita akan terus kembangkan proposisi-proposisi untuk apa namanya dalam hal investasi dan dalam hal transaksi gitu. Contohnya dalam waktu dekat ya kalau kita sudah mendapatkan persetujuan, kita akan launching yang namanya Digital Bank Assurance gitu. Karena di sisi funding kita atau depositor kita itu kebanyakan yang dari affluent segment. Jadi kita harus memberikan dari depositornya. Jadi kita harus memberikan proposisi yang tepat bagi ini, ya kan? Investasi emas, reksadana macam-macam, ya kan? Terus bank assurance. Kita juga nanti akan launching orang bisa bertransaksi obligasi di kita, transaksi saham di kita begitu. Jadi bentuk-bentuk layanan yang variatif, seamless ya Pak ya, dekat dengan nasabah sesuai dengan kebutuhan tiring dari nasabah tersebut. Dan juga kalau khusus untuk kredit itu tadilah portofolio yang sehat ya Pak. Portofolio yang sehat, ya betul. Oke, baik Pak. Pak Edi, tapi bagaimana Pak Anda melihat kondisi global saat ini? Ketidakpastian suku bunga The Fed gitu ya Pak. Tadi The Fed Kamis dini hari, berarti tadi pagi dia Pak ya, mempertahankan kembali suku bunga The Fed di 4,5, lalu Bank Indonesia juga tetap gitu ya berada di 5,5. Ada perlambatan ekonomi di beberapa negara yang kuat secara ekonomi, China dan lain-lain, gejolak geopolitik. Bagaimana Anda melihat dampak kondisi global ini terhadap sektor perbankan nasional? Apakah ini unprecedented? Ataukah Anda melihatnya seperti ini sudah pernah terjadi gitu mungkin di COVID dan sudah melewati yang lebih buruk atau bagaimana Pak? Kalau mungkin dampak daripada keputusan The Fed itu kan selalu ada di kita ya dampaknya gitu ya, karena memang suku bunga atau perbedaan di antara suku bunga di US dan di Indonesia selalu mempengaruhi daripada contohnya kurs dari rupiah misalnya ya. Tetapi kalau kita lihat di Indonesia yang dibutuhkan adalah bagaimana ekonomi ini bisa bergerak lagi ya. Contohnya fiscal spending dari pemerintah akan juga dibutuhkan. Dan sebetulnya juga karena memang banyak pembelian barang di Indonesia itu juga lewat pembiayaan ya otomatis rate ya harus diturunkan ya nantinya gitu. Ya, tapi tadi itu bahwa apa yang terjadi di US mungkin keputusan BI tetap tidak diturunkan karena mungkin nanti ada dampak di kursnya Indonesia misalnya gitu. Rupiah, Tapi Anda melihatnya dengan keadaan seperti ini seberapa besar kira-kira tekanan dari volatilitas eksternal yang ada begitu ya Pak mempengaruhi minat masyarakat maupun korporasi dalam mengakses kredit? Yang saya lihat memang sekarang ya kita masih juga tergantung daripada investasi dari luar ya tentunya. Dan bagaimana Indonesia itu tetap menjadi tempat investasi yang atraktif ya, apakah secara financial atau secara direct investment ya, orang setup FDI ya. Ya, nah itu kan juga akan mempengaruhi daya beli di Indonesia ya kan. Jadi ya kita harus terus tetap menarik ya modal-modal dari luar dan bagaimana juga konsumsi di Indonesia karena itu merupakan daya gerak ekonomi kita ya 60% daripada ekonomi kita adalah consumption gitu kan. Nah bagaimana ini daya beli ini juga tetap dijaga sih menurut saya itu sih.